Kamu tenang aja sayang. Ya, aku nggak akan mengganggu kamu selama di kantor. Tapi ada syaratnya. Syarat? Dara mana ya? Kok dia nggak ada? Apa dia udah pulang? Tapi Tasya masih di sini. Di mana dia? Devan, mending kita pulang sekarang. Ayo, pulang. Cakra, kamu juga pulang. Ayo kita pulang. Kalau lo nggak bisa jagain Alia, lo lepasin dia. Kalau ini semua soal uang, Devan, gue bakal balikin semua. Jadi berapapun yang lo keluarin buat bantuin Alia, gue akan balikin. Gue akan lunasin semuanya. Tapi gue nggak mau. Gue nggak mau sampai Alia nikah sama pecundang seperti lo. Devan. Udah. Devan, jangan, udah. Devan, udah. Lepasin, jangan buat keributan sini. Devan, lo dengerin gue ya. Lo jangan pikir gue bakal diam. Kalau lo terus-terusan bikin Alia dalam bahaya. Cakra, udah Cak, tolong atuh, cukup udah. Mending sekarang kamu pulang. Pergi. Lepasin saya. Lepasin. Saya bisa jalan sendiri. Lepasin. Lepasin saya. Devan, Pak, Mas, saya mohon maaf ya atas kejadian ini. Tapi nggak ada yang rusak ya. Saya minta maaf sekali lagi. Surprise! Dara, ngapain kamu di ruangan aku? Sayang, aku kesini, aku juga mau merayakan semua keberhasilan kamu. Emangnya cuma mereka doang yang bisa. Aku juga bisa dong, sayang. Cheers! Dara, Dara, kamu nggak boleh di ruangan aku ya. Keluar kamu sekarang, keluar. Sayang, kamu tuh kenapa sih kamu nggak nganggap aku ya? Hah? Bukannya aku nih orang yang spesial buat kamu? Dara, kamu ini gimana sih? Ini kantor aku. Banyak karyawan aku di sini. Kalau sampai mereka tahu, berantakan semuanya. Aku mau tanya sama kamu. Devan tahu soal hubungan kita? Shh, sayang. Kamu tenang aja. Nggak ada yang tahu. Aku masuk ke sini murni karena usaha aku sendiri. Sekarang kamu keluar, ya.
Kalau sampai karyawan aku tahu dan semuanya tahu, apalagi papa akan marah besar sama aku. Aku akan dicoret dari daftar ahli waris karena aku sudah bikin malu keluarga. Bener juga ya. Gak ada gunanya aku jadi istri Miko kalau dia sampai gak punya apa-apa. Oke. Kamu tenang aja sayang. Ya. Aku gak akan mengganggu kamu selama di kantor. Tapi ada syaratnya. Syarat? Syarat apa sih? Kamu gak boleh nyuakin aku. Dan kamu jangan minta aku untuk berhenti menjadi sekretaris Stefan. Karena aku gak akan mau berhenti dari sini. Sebelum kamu kasih kepastian soal hubungan kita. Aku tanya sama kamu ya. Kamu diiming-imingin apa sama Devan? Aku tahu betul Devan seperti apa orangnya. Gak mungkin Devan tuh bisa sembarang terima orang. Apalagi jadi sekretaris pribadi dia. Kamu kenapa nanya kayak gitu sayang? Oh, kamu deg-degan. Kamu tegang ya? Kamu merasa terancam. Iya sayang. Aku gak ngerti sama kamu ya. Sekarang nih kamu kenapa sih kayak gini? Hah? Kenapa kamu malah di pihak Devan? Kamu tahu betul gimana hubungan aku sama Devan sangat tidak akur. Iya. Aku tahu. Tenang ya. Kamu bisa duduk dulu. Duduk dulu sayang. Tenangin diri kamu ya. Aku akan ada di pihak siapapun yang bisa mewujudkan semua keinginan aku. Terserah kamu. Kamu akan membiarkan aku bekerja sama dengan Devan? Atau aku ada di pihak kamu dengan cara kamu menjadikan aku istri sah kamu. Semua keputusan ada di kamu, sayang. Kau pikirkan baik-baik ya. Dara semakin hari, semakin berani dan bikin aku repot. Gak mau sekarang nurutin perintahku lagi. Kamu tuh, kenapa sih susah banget dengerin kata-kata aku? Aku kan udah berkali-kali bilang sama kamu, jangan berhubungan lagi sama orang-orang dari masa lalu kamu. Itu bahaya banget buat pernikahan kontrak kita. Untung aja Cakra udah pergi, jadi dia nggak denger aku keceplosan tadi. Kamu kenapa keras kepala banget sih? Aku udah kasih peringatan ke kamu, tapi kamu nggak pernah dengerin aku. Kamu lakuin lagi. Iya, Devan. Aku teh minta maaf. Aku ketemu Cakra gak bilang sama kamu aku salah. Iya masalah.
Salah besar. Aku tahu Cakra pernah nolong kamu. Dan dia sering ada di saat kamu butuh bantuan. Tapi bukan berarti kamu bisa diam-diam ketemu sama dia dong. Malah kamu makan bareng sama dia tanpa sepengetahuan aku. Kamu tahu siapa yang ngasih tahu? Jenny. Jenny yang ngirimin foto kamu berduaan sama Cakra di sini. Makanya aku tahu kalian berdua ada di sini. Sekarang kamu coba pikir deh. Kalau Jenny ngirimin foto itu ke Kamiko atau ke Papa atau ke Mama, apa coba akibatnya? Coba kamu pikirin. Devan selalu aja jadi penghalang buat gue deket sama Alia. Harusnya dia maklum. Gue kan udah berteman lama sama Alia. Jauh sebelum dia kenal Alia. Kenapa tadi Devan bisa tahu-tahu muncul di restoran? Kebetulan banget. Bisa aja sih sebenarnya aku bilangin ke Devan soal kamu ketemuan sama Alia tadi. Pasti Jenny yang udah bilangin. Gue jadi makin yakin kalau emang Jenny yang udah nyekap Alia di dalam gubuk. Karena kalau bukan dia, siapa lagi coba? Sekarang, gue bakal cari cara supaya gue bisa neken Jenny. Supaya Jenny itu mau mengakui semua perbuatannya. Gue harus lakuin itu. Devan, aku teh benar-benar minta maaf ya. Aku nggak maksud buat ngabain semua larangan-larangan kamu. Tapi aku punya alasan. Kenapa aku harus temuin Cakra? Aku punya alasan penting, Devan. Apa alasannya? Aku teh harus tahu apa yang sebenarnya terjadi waktu di tempat camping. Apa benar Cakra yang ngurung dan juga ngikat aku di gubuk atau bukan? Kenapa kamu mikir Cakra yang ngelakuin itu? Emang Cakra yang ngelakuin itu? Iya. Kamu tenang dulu, kamu jangan marah. Dengerin aku dulu. Kenapa aku bisa curiga Cakra yang ngelakuin semua itu? Karena orang yang aku temuin sebelum aku pingsan itu adalah Cakra. Terus kenapa kamu baru cerita sekarang? Ya karena aku takut. Kalau aku cerita dari kemarin kamu pasti bakalan marah. Terus kamu bakalan ribut sama Cakra. Aku nggak mau itu terjadi. Soalnya aku juga kan belum tahu pasti bener atau enggak Cakra yang ngelakuin semua itu. Jadi kamu cari tahu, tanya langsung ke Cakranya. Alia, dia nggak mungkin ngaku dong bahwa dia udah ngelakuin itu. Dia pasti akan ngebantah. Iya. Cuman tadi setelah aku dengerin penjelasannya Cakra semuanya, aku yakin bukan Cakra yang ngelakuin semua itu. Bikin kamu yakin apa? Karena aku bisa lihat ketulusannya Cakra. Terus dia bilang setelah itu dia terus berusaha cari aku. Tulus. Tapi pas kamu pingsan, sadar-sadar kamu malah terikat dalam gubuk. Masih ada lagi yang dia jelasin ke aku, Devan. Jadi pas aku pingsan, dia sempat taruh aku dulu. Terus habis itu dia pergi cari pertolongan. Karena kan dia datangnya naik motor, dia mau bawa aku ke klinik. Dia cari sesuatu dulu supaya bisa ikut aku dan gak jatuh dari motor. Itu alasan aja. Dia akan ngasih 1000 alasan untuk nutupin perbuatan dia. Tapi Devan, aku tuh tahu Cakra. Aku udah kenal Cakra dari lama. Kenapa aku mau mastiin? Karena aku sebenarnya juga ragu. Karena aku takut memang bukan dia pelakunya. Aku kenal dia banget, Devan. Aku sahabatan udah lama. Dan Cakra juga sering bantuin aku.
Malah aku curiga. Kayaknya ada orang yang sengaja mau bikin aku salah paham sama Cakra. Orang lain? Siapa? Kamiko. Kalau emang terbukti Kamiko pelakunya, dia harus terima akibatnya. Apa yang dia lakuin itu udah keterlaluan. Kita obatin luka kamu yuk. Masuk ke dalam mobil aja. Ya udah. Oh, Devan. Sebelum kita pulang, boleh nggak kalau mampir ke rumah sakit dulu? Ke rumah sakit? Kamu sakit? Hah? Enggak. Tapi kamu nggak panas kok? Atau jangan-jangan kemarin malam kamu beneran sakit ya? Pas aku nanya soal muka kamu yang merah itu. Enggak, Devan, aku baik-baik aja. Terus kalau gitu mau ngapain ke rumah sakit? Karena aku tuh mau mastiin kalau Om Wildan teh bener apa enggak kalau dia itu ayah kandung aku. Aku curiga kalau Om Wildan itu adalah memang benar Asep Kusnadi, ayah aku sama Teh Dara. Om Wildan?